Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 10, kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, marilah kita meluruskan niat bahwa hari ini kita sedang melakukan hal yang sangat besar. Walaupun orang banyak mungkin menyepelekan hanya guru TPA, tapi ingatlah bahwa yang kita ajarkan kepada anak-anak ini akan diamalkan setiap hari dan insya Allah sampai akhir hayatnya. Jadi ini menjadi amal jariah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin akan lebih hidup, lebih enak nanti kita dialog interaktif. Jadi gini, kalau kita bicara Al-Quran, ini harus menjadi catatan kita. Al-Quran itu sudah mulia. Tanpa kita pun Al-Quran sudah mulia. Tetapi kita tidak akan pernah mulia tanpa Al-Quran. Paham ya? Al-Quran itu tanpa kita mulia, tanpa kita Al-Quran mulia. Maka setiap kitab itu disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Tapi kita nggak akan pernah mulia tanpa Al-Quran. Siapapun dia akan mulia dengan Al-Quran insya Allah. Contoh ini aja, malaikat yang mengantarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW menjadi malaikat yang paling mulia. Waktu malamnya ketika Al-Quran diturunkan menjadi malam yang mulia. Coba, bulannya di mana bulan itu diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Yang menerima baginda Rasulullah SAW menerima Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Mekah yang dulu bahkan disebutkan serumput pun tidak tumbuh, hari ini Mekah itu menjadi tempat yang paling mulia dikunjungi setiap hari, nggak pernah berhenti. Bahkan di sana itu kita sudah pernah ke sana, alhamdulillah, buah di sana ternyata lebih banyak dari Indonesia. Maka dengan Al-Quran kita akan mulia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan memuliakan, innallaha yarfa'u, mengangkat setinggi-tingginya bihadzal kitab dengan Al-Quran, dan akan mencampakkan yang lainnya. Kenapa? Mereka yang dicampakkan karena mereka mengabaikan Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran insya Allah akan dimuliakan. Maka mari untuk menjadi guru TPA bagi saya yang paling pertama itu apa? Saya yakin dimanapun sama guru TPA orang itu apa-apa ya. Saya kalau boleh cerita itu Masya Allah, saya dari TPA 30 santri sekarang sudah 200 lebih ya. Perjuangan gitu. Bahkan istri saya ikut berjuang 4 tahun istri saya itu tidak pernah mendapatkan uang belanja dari saya. Karena saya memang niatnya saya akan bikin rumah Quran, besok akan menjadi pesantren. Maka saya janji sama istri, kamu siap nggak? Saya ceritaan gini ya. Istri saya kalau Ahad pagi itu jualan di pinggir jalan di pondok pesantren Iskariman untuk menghidupi 2 anaknya waktu itu. Karena hasil saya juga tiap hari di Iskariman, saya ngajar di Iskariman, dan gajinya juga nggak seberapa. Itu saya pakai untuk apa? Berlangsungnya TPA 4 tahun. Tapi alhamdulillah ternyata Allah ganti yang lebih nggak bisa dibayangkan. 2017 saya mendapatkan hadiah haji gratis dari Kedutaan Saudi. Kemudian setelahnya saya malah bisa beli mobil. Logikanya sudah nggak masuk akal. Dari mana semuanya? Kalau suruh cerita saya nggak bisa cerita. Saya hanya bisa menjawab, itulah keberkahan Al-Quran. Memang mustahil, Al-Quran itu mustahil ya. Saya sampai sekarang juga kalau ditanya, Tuhan kenapa sudah bisa haji? Iya, tahu. Kok bisa, gimana ceritanya? Saya nggak tahu ceritanya gimana. Yang jelas alhamdulillah saya sudah sampai sana. Nggak punya uang, berangkat nggak punya uang, berangkat. Sampai simbol saya nangis. Ya, harapnya haji itu duit atau murah gitu. Almarhum simbol saya, karena
Orang tua saya alhamdulillah dua-duanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran, jadi bagaimana sih? Bahkan rumah innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairu. Rumah yang di dalamnya dipakai untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran akan banyak kebaikannya. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairu. Omah nak belas sebagai aktivitas Al-Quran maka sedikit kebaikannya. Gitu ya. Mohon maaf ini kenapa saya duduk, karena sebenarnya saya sakit. Saya itu sudah 2 minggu gak masuk kerja, tapi sudah janji sama Ustaz Wahab mau kesini. Saya sudah bilang, doakan saya bisa datang besok ya. Alhamdulillah, tipes saya kabur. Baru kemarin 2 malam itu gak bisa bangun pagi ini, meskipun keringat dingin ini sampai di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Saya kalau sudah TPA semangat. Kenapa? Ya itu tadi saya cerita, sampai istri saya gak pernah saya kasih uang belanja 4 tahun. Tapi alhamdulillah ya, sekarang dikaruniai anak sebenarnya 7 tapi tinggal 5, dan yang 3 sudah di pesantren, yang 2 di rumah. Insya Allah kita akan mulia dengan Allah. Insya Allah, siap ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, kalau teman saya tadi, saya biasanya bawa rutan, iya memang saya bawa rutan kalau ngajari tak dari mungkin untuk pulau ya, nggak pulau. Tapi ternyata ketika saya bawa rutan itu anak-anak terkondisikan, dan saya biasa ngajar ya, karena TPA saya itu mereka 2:30 itu sudah datang. TPA itu pokoknya jam 3 sholat di tempat, pulang sebelum maghrib. Dan saya TPA juga hitam di atas putih, orang tuanya datang dengan peraturan gitu, termasuk orang tua wajib mengikuti pengajian dengan saya sebulan sekali. Hari ini nanti insya Allah sore ada pertemuan wali santri wajib. Kalau orang tuanya nggak datang, biasanya saya panggil, karena ada absen yang bisa panggil. Saya suruh datang hari ini, kenapa gini. Kita masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Ahad. Jadi tempat saya itu alhamdulillah full, 1 minggu itu full pengajian. Dan wali, orang tuanya juga ikut ngaji. Dan sekarang alhamdulillah dari ibu-ibu wali santri itu kemarin menghafal terakhir itu sudah juz 28. Dan ibu-ibunya juga nyantri, bahkan ujian itu harus ketemu sama saya, lancar dan tidaknya itu tergantung saya. Jadi ibu-ibunya nanti sekali duduk 1 juz, sekali duduk 1 juz. Masya Allah, dari nol, dari abata sekarang sudah bisa menghafal. Tapi bapak-bapaknya juga bisa, banyak bapak-bapaknya ya. Tapi memang gitu, kalau ibu-ibu itu ya, pokoknya ibu-ibu itu istimewa. Ibu-ibu itu rasa kalau ngumpul itu senang ngumpul. PKK ibu-ibu, posyandu ibu-ibu, senam ibu-ibu, ngomong deh, arisan ibu-ibu, berumpi ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu itu kalau melumpuk seneng. Tapi emang fitrahnya seperti itu. Ini nak bapak itu susah. Bapak itu sama Allah sampai dipaksa kumpul. Kapan kumpulnya? Hari Jumat dong. Ini sosok ketua telat, umpama terkosong ngantuk. Itu siapa yang maksa? Allah. Ya. Bapak-bapak emang gitu, akan kumpul orang ngaji itu angel. Tapi kalau bapak sudah ikut andil itu masya Allah. Ya Pak, ini sebagian bapak ini. Jangan kalau pengen anak jangan hebat, jangan yang harus tampil. Karena kepala sekolahnya siapa? Bapak-bapak. Karena ayatnya itu bukan kepada ibu. Anfusakum wa ahlikum nar, itu kepada bapak. Maka saya ini kalau pengen anak saya baik harus saya dulu. Anfusakum, kamu dulu kan gitu. Oke. Jadi kita memang hari ini fenomenanya yang ada itu apa? Saya tidak meremehkan ibu-ibu. Ibu-ibu itu akan kesulitan dan berat sekali untuk mendidik anak ketika tidak didampingi oleh bapak. Tapi ketika bapak sudah tampil, lihat Musa hafid Quran ini, siapa yang menghafidkan? Bapak. Tapi ibu-ibu jangan kecil hati, Imam Syafi'i itu gak punya bapak, tapi menjadi imam besar, menjadi ulama besar. Kenapa? Karena ibunya perhatiannya luar biasa dan biasa digendong anaknya ke Mekah di sekolah dengan berdoa. Insya Allah. Ibu-ibu juga luar biasa, semuanya luar biasa. Masing-masing punya keistimewaan. Cuma sayangnya keistimewaan itu jarang dipakai. Apa itu?
doa. Coba Nabi Ismail dari kecil jarang ketemu bapaknya. Kenapa belajar anak ulamin, alim, anak yang santun luar biasa gitu. Ibunya ibu yang hebat, bapaknya meskipun jauh di Palestina tapi selalu berdoa itu dahsyat Pak. Maka jangan yang sopo bidumen sebudu ya ini orang kok anaknya sih kan. Yang nak sopo yang saya nak kasarkan itu juga sopo. Kok bidumen ini sedang elak-elak dirinya sendiri. Dia betul Pak. Rawani jawab. Iya. Makanya saya kalau di rumah nggak pernah itu, tapi memberi contoh. Waktu saya sudah habis. Setiap minggu keluar Jumat jam 2:30 baru pulang sampai rumah, anak-anak sudah menunggu maghrib, setelah maghrib keluar ke kampung-kampung setiap hari. Bagiannya anak saya itu pagi. Minta tolong di foto KBL dulu atau my video itu. Jangan bisa punya gambaran ya. Kita mengelola TPA ini bukan perkara yang kecil, tapi ini perkara yang besar. Ini alhamdulillah santri-santri saya itu sudah banyak yang menjadi guru di pondok pesantren juga, alhamdulillah. Lagunya kecil aja mas, lagunya kecil aja. Ini awal-awal Bu. Saya mulai merintis itu sebenarnya dari bujang. Saya terjun di TPA itu masih bujang. Soalnya bujang saya itu rada ganteng. Jadi muridnya ya udah. Saya sih ganteng betul. Oke, loro lanang-lanang anak lo lanang, luwih ganteng. Nah, ini anak gua sih ganteng. Sing turu bareng. Yang unik. Makanya Masya Allah ya, kita itu sering disebut Pak Yai, Bu Yai. Karena apa? Istri saya itu harus punya baju banyak. Anak-anak segitu itu kadang ngompol, mencret, itu yang ngurusi istri saya. Jadi harus punya salin banyak, harus punya uang banyak ya. Itu di kelas-kelas. Jadi kalau sudah, biasanya kita ngumpul bareng. Habis sholat, ngumpul bareng, tausiah, ya, bercanda sama mereka, cerita. Nanti setelah jam 4 kurang 10 menit kita masuk kelas masing-masing. Apa pelajarannya? Akidah, akhlak, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah ini diberi tugas untuk nulis, panggil satu-satu. Mas, ini belum apa, mulai belajar, membaca. Agak dipercepat mungkin. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu sudah cukup mungkin yang mulai itu secara singkat saja ya. Jadi itu saya mulai serius 2014 Bu Bapak. 2014 saya mulai serius. Yang awal-awal itu saya bukannya nggak serius ya, tapi wah kok pengen nyambut gaya TPA tapi nggak nyambut gaya itu akhirnya bubar. Setelah itu saya 2014 itu berazam sama istri itu, sampai istri mau nggak kalau gini akhirnya 4 tahun nggak dapat mukafah dari saya itu. Alhamdulillah, tapi sekarang baik. Itu jangan dianehkan. Ya anak-anak itu emang lucu-lucu, tapi ya gimana lagi. Menjadi penyemangat saya tersendiri, menjadi hiburan saya tersendiri. Untuk menjadi guru yang hebat, untuk menjadikan murid yang hebat, untuk kita harus hebat dulu. Niatkan sudah, kita niatkan yang tulus. Kita akan mendapatkan hasilnya insya Allah ya. Ujiannya luar biasa. Kita mengadakan tahfidz Bu. Ini anak-anak Masya Allah ya. Tahun ini tahfidz terbanyak. Kemarin kita wisuda itu, saya pikir kita wisuda itu mendatangkan guru untuk ngetes mereka dari Iskarima. Jadi guru-guru dari Iskarima itu kita datangkan untuk ngetes. Jadi anak-anak itu di meja sekali duduk harus menyetorkan yang dihafalkan. Dan alhamdulillah lulus kemarin ada 70 santri yang diwisuda. Saya juga kaget. Ini terbanyak kemarin. Biasanya kan ada 25. Pol itu 30 per tahun itu dari 2014.
Tapi ternyata kemarin itu sampai 70, bahkan sampai bisa dia mas apa namanya wisuda. Yang video aja, yang video. Nah itu pas proses wisuda. Ada tulisannya, coba di ya video wisuda. Ya, itu haflah takrim dan wisuda akbar. Itu setahun yang lalu. Jadi gedung kelurahan itu tidak muat. Karena apa? Kita undang semua orang tuanya. Bahkan kita memberikan kesempatan kepada orang tuanya, silahkan dites anak-anaknya. Ternyata apa Bu? Tak suruh tes gak mau. Ternyata orang iso mau coba ya Bu. Ya, ada sebagian kecil sekali, 0 sekian persen. Tak suruh ngetes, ya Allah, anaknya sudah ada yang 7 juz, anaknya sudah ada yang 10 juz, 5 juz. Ternyata orang tuanya gak bisa baca Al-Quran. Coba, sangat memprihatinkan sekali. Makanya kita mengadakan halaqah khusus untuk orang tuanya. Jumat Sabtu kita pakai sore dari jam 3 sampai maghrib. Nah ini termasuk orang tuanya yang kita wisuda ini. Ini kemarin yang tadi saya sampaikan sudah mendapatkan tahun kemarin 2 juz. Ya, ini sudah kemarin ujian, ada yang juz 1, ada yang juz 2, ada yang juz 28 gitu. Alhamdulillah. Nah, ini orang wali-walinya. Karena kita sudah bukan TPA lagi. TPA tetap jalan, tapi kita sudah menjadi Ma'had Anwarul Hikmah. Kalau dulu TPA Al-Hikmah, sekarang Ma'had Anwarul Hikmah. Yang dulu kita nggak punya tempat, sekarang alhamdulillah proses pembayaran pembebasan lahan 4 kali 1M kurang lebih 1M. Dari mana uangnya? Bisa bismillah aja. Dulu bikin masjid aja bismillah. Corona bikin masjid tingkat 2 jadi. Alhamdulillah. Itu berkah apa? Berkahnya Al-Quran. Kenapa kok mudah? Jadi teman-teman, antum bikin masjid kok cepat sekali, corona gini, duit dari mana? Saya yakin mereka anak-anak yang menghafal Quran itu membawa keberkahan, maka dimudahkan urusan. Maka Bu, saya panjenengan ini insya Allah kalau betul-betul hikmah dengan Al-Quran, urusan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk logikanya, saya punya anak 5 itu sibuk, bahkan kadang-kadang gak sempat untuk mendidiknya. Karena saya sibuk mendidik anak-anak banyak, orang banyak. Ternyata apa? Alhamdulillah, saya merasakan, saya semakin yakin anaknya saya yang pertama itu sekarang ditresnoni sama mudirnya di pondok. Allah memberi balasan yang terbaik. Ketika saya nggak bisa ngurusi anak dengan maksimal, ternyata Allah utus orang bahkan lebih baik dari saya. Dia sudah punya sanad dari Mesir. Teman saya juga di Iskariman dulu, perjuangan di Iskariman. Sekarang sudah punya pondok pesantren di Boyolali. Masya Allah. Jadi nggak rugi ketika kita ini khidmah dengan Al-Quran. Intinya apa? Ikhlas. Jangan kita, waduh, kalau aku pulang TPA punya kerjaan. Bahkan saya itu meninggalkan kambing saya jual semuanya, sapi saya jual, saya seorang harim, ya. Sawah sekarang saya suruh garap tetangga. Bahkan saya nggak pernah ditanduri apa itu, sekarang nggak pernah. Saya udah tawakal. Bahkan simbol saya itu, lelah sawah udah rambu dari itu nak segera orang amanah pun kan sini bagus kalau sedekah. Alhamdulillah, semua dimudahkan. Bahkan masya Allah, beras yang seharusnya paling saya dapat tiga karung. Logikanya saya pikir kalau dipakai kebutuhan istri, dijual untuk ini untuk makan, logikanya nggak cukup. Tapi kadang-kadang panen lagi itu kadang-kadang masih. Jadi berkahnya di situ. Quran itu berkah. Hadza kitabun mubarakun liyadabbaru ayati. Jadi Al-Quran ini adalah hadza kitabun mubarakah. Mubarakah itu apa? Kata para sahabat mubarakah barokah gitu. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Tambah baik. Keluarga kita tambah baik, anak kita tambah baik, keluarga kita tambah baik, rezeki kita tambah baik, insyaallah.
Maka kita harus apa? Yakin. Ya, sekarang coba video kami ya Mas. Kegiatan ya. Sebenarnya banyak sekali ya kegiatan kami, tapi nggak mungkin. Ini itikaf. Jadi anak-anak segini sudah itikaf di masjid 10 hari nggak pulang. Mungkin dengan apa? Gimana anak-anak bisa ini enggak? Itu awal-awal tuh. Kalau kemarin itu itikaf ada 50-an anak di masjid. Dan sholatnya itu malam. Sholatnya setiap malam 1 juz. Siapa yang imam? Mereka sendiri. Jadi saya itu kalau Ramadan, apalagi 10 Ramadan yang terakhir, itu saya jadi makmum. Kadang-kadang yang jadi imam anak saya, nanti anak didik saya di belakangnya untuk imam. Jadi sudah 1 juz. Tapi itu juga nggak serta-merta. Perjuangan kayak gini, ini bukan ini tempat yang kita bebaskan. Ini dulu kebun, ya, kemudian ada kawan, kok PPA-nya diantar rumah, dan kita nggak punya masjid. Kita pinjam kampung itu, di kampung itu, pinjam rumah, emperannya, ruang tamunya gitu. Setiap hari Senin masalah pulang kita pinjam untuk PPA. Tapi alhamdulillah sudah punya masjid. Insya Allah ini pembebasan lahan. Nah ini Pak, ini itikaf di masjid. Nah ini anak-anak itu yang senior itu sudah jadi ustaz. Jadi setiap ini misi ya, setiap subuh. Nah itu ada yang baca disimak oleh ustaznya. Ini hadis. Itu anak saya yang kuliah merah ini. Itu anak saya yang kedua yang sekarang di pesantren. Itu yang setiap Ramadan itu suatu imam. Alhamdulillah sekarang sama ustadznya di pondok itu sering diajak kemana-mana untuk imam. Padahal saya jarang ketemu. Maka tadi saya sampaikan, ketika kita sungguh-sungguh ngurusi anak orang, anak kita akan diurusi oleh orang yang lebih hebat dari kita. Jadi jangan nggak usah terus piye anakku, ya tetap harus kita didik, tapi bertawakal. Ini depan rumah saya. Ini depan rumah saya, ini persis depan rumah saya. Kita pakai karena tempatnya nggak ada. Saya izin sama simbok itu. Depan rumah dulu ada sayur buat untuk simbok itu simbok. Niki sing TPA kathah mak. Sakniki kula damel omah pun ngaji. Yo wis sing penting apik lah ya. Nah ini rumah-rumah bambu yang kita bikin ya. Intinya penuh dengan perjuangan. Saya bikin rumah bambu itu jual motor 2. Motor saya 2 habis. Tinggal 1 sekarang motor istri saya. Saya kan gak enak, habis motor istri tak dol, atau pakai itu saya kan gak enak juga. Untuk bangun masjid, mobil saya jual. Tapi alhamdulillah masjid jadi saya dapat mobil lagi. Dari mana? Nak dipikir itu serba mustahil. Qadarullah itu ada orang itu, ya Allah, saya punya uang 5 juta. Teman Jakarta. Mas Gun, cari kowe di pondok. Ya alhamdulillah. Anakmu piro 5. Main ke rumah, lihat gitu. Kasihan yang lihat kondisi rumah saya itu kasihan. Santrinya kayak omahe urung apik kok nggone ngaji malah ditegel gitu. Iya, rumah saya itu belum keramikan, belum ada kayak gini. Bahkan ibu saya bilang simbok saya itu, "Lemo dayuhmu akeh mbok omahe rada dipatut iki mangdungan." Sampai meninggal urung tak. Jadi ketinggalan betul rumah saya itu. Tapi nggone ngaji depan rumah itu malah wis diternik, pakai keramik itu malah bagus. Kenapa? Nak rumah mau saya tinggal. Tapi ini harus menjadi amal jariah saya. Nah kemudian bagaimana kita agar menjadi anak-anak itu bersemangat? Terlebih sebelum menyuruh anak-anak kita bersemangat, kita yang harus bersemangat dulu. Makanya saya di sini juga semangat. Ini teman-teman belum datang, saya sudah datang. Karena memang saya biasa on time. Saya nggak pernah di mana-mana nggak on time, itu nggak pernah. Termasuk Yun saya dapat hadiah haji dari kedutaan dari Sekarima itu. Kenapa? Karena saya teman-teman belum datang. 6:30 saya sudah datang. Kenapa? Saya bukan mencari apa-apa, tapi bagaimana saya mendapatkan amal yang terbaik. Jangan tahu umur saya sekarang berapa? Hampir 50 tahun. Tapi face-nya masih paling semester itulah gitu kan. Dan ini umurnya saya tahun ya. Kenapa? Kita kalau pengen
awet muda itu kan banyak tersenyum, ketemu dengan anak itu otomatis tersenyum. Kemudian kita jangan lupa dekat dengan Al-Quran. Guru kami Ustaz Syihab itu menyampaikan gitu. Masya Allah, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran terus, insya Allah kita akan terlihat muda dan energi terus. Orang-orang yang mereka itu dekat dengan Al-Quran itu kan cerdas. Alhamdulillah murid-murid saya itu kemarin itu di setiap sekolah itu menjadi pilihan. Di setiap sekolah, karena kan gini, di sekolah SD umum semuanya. Kemarin terakhir itu bahkan Pak gurunya itu, Ustaz Gun, saya minta tolong deh, ini anak di sekolah saya itu paling bagus, tolong nanti di sekolah mau ada tasmik juz 30. Di SD umum juz 30 tasmik. Ini ada gurunya yang sudah sekali duduk juz 30 selesai 30 menit itu berarti lancar juz 30 itu. Tapi anak-anak Masya Allah, mereka itu kenapa mudah sekali menghafal Al-Quran, hatinya bersih. Maka kita sebagai guru Al-Quran terlebih dahulu membersihkan hati kita dari termasuk dari cinta dunia. Maka luruskan niat. Ketika kita ngajar TPA itu apa niatnya? Misi kita harus besar, iya. Misi kita harus besar. Anak-anak itu tak biasa kan, Mas calon presiden gini. Jadi saya selalu menyampaikan ke anak-anak itu apa? Orang-orang besar semuanya. Mereka itu orang-orang besar semua, saya bilang gitu. Bahkan pernah kita ada wali santri umum gitu, Ustaz, kenapa anak saya itu nakal ya? Bu, jangan bilang anak jangan nakal. Ucapan seorang ibu, seorang ayah itu menjadi doa. Nah gini, oh itu berarti anak jenengan itu energi, cerdas ya. Dua anak etes, senengin dua anak menang, promo gitu. Kan ada namanya anak kecil, ya. Di tempat saya itu dulu di rumah-rumah bambu itu ada tembok. Tembok itu kan kalau di tembok lama itu kalau disenggol itu kan jatuh. Itu malah cah cilik-cilik semua itu bawa apa namanya cutek itu, cepet diculek. Saya tahunya pas mau sholat saya lihat, loh kok kotor Mas, kenapa? Pak Ustadz itu tadi disogoi sama itu sama itu. Saya marah enggak, saya enggak apa. Karena enggak selesai juga kan dimarahin, dinasihati. Kenapa Mas kok gini? Bagus ada ininya. Dan ternyata Pak, dia itu ada hewannya di dalam. Berarti kan dia penasaran. Jadi kita enggak boleh memarahi santri. Pamane santrinya tapi terus gede punya sanggon kan, enggak bisa, enggak mungkin. Karena apa? Dia belum akal. Misalnya gini, kalau akal enggak mungkin kan saya juga enggak. Misalnya bapak-bapak guru-guru ini kan enggak mungkin pipis sanggon di situ. Ya betul Pak. Karena sudah akal, jadi enggak boleh dimarahi. Maka kita ya bersama anak-anak itu harus menjadi teman, harus menjadi kakak, harus menjadi ayah, tapi juga harus menjadi guru. Sakit betul Pak? Sakit betul? Harus bisa. Mau guru pakai retok bayar malah tonggo. Saya ngerasa kayak betul. Saya sampai sekarang itu alhamdulillah niatnya sebenarnya nggak minta saya. Suatu ketika ada murid itu 180, waktu itu belum 200 sekian. Kok anak-anak itu kok ini kok males gitu. Oh, saya punya inisiatif. Oh, mungkin ini anak-anak kasih kejutan. Akhirnya saya kasih kejutan. Waktu itu tanggal 20-an, 20 ke atas, entah tanggal berapa. Saya yakin tanggal 1 saya gajian. Saya punya uang 200.000. Saya ke toko depan Iskarima itu, Mas Minot namanya. Mas, tolong disiapkan coklat ini 200 biji, permennya 200 biji. Ini ada kalau nggak salah 4 macam itu. Tak suruh plastik. Tapi saya baru punya uang 200, nanti akan saya lunasi tanggal 1 insya Allah saya punya gaji. Cinta. Terus setelah diadakan kardus, saya bawa motor depan belakang, saya ambil. Dan mana kan? Saya cerita. Saya di rumah punya murid sekian, ini. Saya cerita, ini untuk mereka. Loh ini jangan sedih, ya. Loh kan bukan anak jangan, itu anak saya. Kalau di waktu sambat ya anak saya. Kalau mereka pulang ya anaknya mereka. Loh, dia berpikir ini sebenarnya kita memberi, itu bukan kita memberi. Kenapa?
apapun amal soleh kita, man amila solihan falinafsi, barang siapa yang beramal soleh, sesungguhnya dia telah beramal soleh untuk falinafsi, untuk dirinya sendiri. Seolah-olah saya memberi, seolah-olah saya membantu, sebenarnya itu adalah untuk kita, kan gitu. Karena kita yang merasa berjasa banget. Padahal Pak, Bu sekalian, itu tadi semuanya akan kembali. Kalau saya melakukan kebaikan itu, insya Allah anak saya juga akan mendapatkan kebaikan itu. Kan saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan, saya nggak tahu. Maaf. Saya selalu menyampaikan, saya titipkan misi ke anak-anak itu. Mas, kan gini, saya kalau di TPA itu bukan yang manggil ustadz itu hanya beberapa aja yang sudah besar-besar. Rata-rata manggil Mas Gun gitu. Kalau nggak Pak Gun gitu. Jadi sudah kayak bapaknya, kayak masnya. Jadi memang akrab, iya. Bahkan ada anak itu perjalanan itu setengah jam dari rumah. Itu ngondel ke rumah. Tahu saya pulangnya jam 2:30 itu. Kalau pas dia nggak TPA itu cuma datang. Assalamualaikum. Anaknya autis ya, kayak autis. Waalaikumsalam. Mas Habib ada apa? Aku pengen ketemu Mas Gunto. Dia salaman, cium tangan. Habis itu, Mas minta minum. Ya minum. Mas saya mau pamit pulang. Cuma gitu aja. Bocah ini memang orang pintar karena memang ada kelebihan itu. Tapi akhlaknya bagus. Setiap saya datang gitu kan. Jadi kita habis sholat berjamaah itu ngumpul anak-anak itu. Gitik saya itu rotan saya itu udah dicepakin di situ, kursi saya udah dicepakin, mic saya itu yang nyepakin dia itu, yang lain-lainnya enggak. Tapi memang dia itu kalau sudah itu kayak pengawal saya itu di samping saya duduk, lucu. Anak-anak itu unik, ya. Nanti ada anak itu bawa hadiah dari rumah itu, kalau ayahnya atau bapaknya punya panenan apa itu dia bawa. Kenapa? Nasihat itu kita sampaikan ke anak-anak itu. Mari berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Kita menceritakan cerita itu dari Quran. Jangan jadi orang yang buruk seperti Abu Lahab. Kita ceritakan, kan gitu kan? Misalnya singkat cerita, Abu Lahab itu orang yang jahat, selalu memusuhi dakwah Nabi. Akhirnya apa? Sebelum mati aja korengan, jahat telan sampai tinggal kaumnya. Kemudian dia mati cuma disogok-sogok sama temannya, disurung-surung, agar dikubur dengan dilempari batu. Hari ini juga kuburnya sendiri. Bahkan kuburnya Abu Lahab itu sampai sekarang dipakai tempat pembuangan bangkai. Hari ini kuburnya Abu Lahab itu bangkai dan gak ada yang menengok ke sana. Orang yang tidak baik itu disampaikan ke anak-anak biar dia menjauhi perbuatan yang tidak baik. Kemudian kita ceritakan orang yang baik seperti apa Rasulullah. Kita ceritakan dulu Rasulullah itu ibunya melahirkan gak merasa sakit karena beliau orang baik. Rasulullah lahir, ya, patung-patung di Mekah pada ambruk semuanya, api majusi padam. Ketika menyusui pun kita ceritakan kambing-kambing yang dulunya kering akhirnya susunya mentek-mentek. Apa bahasa Indonesia mentek-mentek? Montok-montok itu kalau China. Susu kambing. Kita teriak itu keberkahan. Orang yang baik itu akan berkah. Jangan kalau dan harusnya kita harus menjadi orang baik, nanti akan membawa keberkahan. Akan membawa keberkahan. Orang baik itu akan membawa keberkahan. Rasulullah, coba. Gak usah Rasulullah lah, setelahnya itu Muhammad Al-Fatih lahir, maka lahirlah kuda-kuda jantan. Lahir seluruh di Turki buah-buah berbuah lebat. Jadi orang itu kalau berkah, baru lahir saya bawa keberkahan. Tapi kalau lahir jenengan apa itu? Wah, dia lahir malah jantungan keplek ceki. Nah, alhamdulillah. Ya, saya kira nggak banyak yang perlu kita sampaikan. Mungkin akan lebih masuk ketika kita dialog interaktif. Monggo.